Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Indah Muslihatun SPD MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Kedunguni sekaligus mentor kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 angkatan 53-57. Yang saya hormati pula pemateri seminar serta teman-teman peserta seminar yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga pada hari ini Kamis 14 November 2024 kita dapat bertemu kembali dalam acara Seminar Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika bagi P3K Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 angkatan 53-57 di SMA Negeri 1 Kedunguni. Dan sesuai dengan agenda, kita akan melewati beberapa rangkaian acara, yaitu pembukaan, paparan peserta P3K tentang rencana hasil kerja, pertanyaan ataupun tanggapan, kemudian dilanjutkan dengan tanggapan dan arahan mentor atau pimpinan, pengesahan laporan, dan penutup. Marilah kita awali kegiatan baik kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Fairulia SPD untuk memaparkan hasil laporannya dengan durasi kurang lebih 10 menit. Terima kasih Bu Moderator. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Indah Muslihatun SPD MPD selaku Kepala SMA 1 Kedunguni. Kemudian yang saya hormati ibu-ibu peserta seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika P3K angkatan 53 sampai dengan 57. Pertama-tama saya perkenalkan diri dulu, nama saya Fairulia, mengampu mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Kedunguni. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika Provinsi Jawa Tengah angkatan 53 sampai 57. Di sini saya akan menyampaikan RHK yang disusun berdasarkan RHK pimpinan yang diintervensi, yaitu terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum operasional Satuan Pendidikan atau KOSP. Rencana hasil kerja pegawai yang di breakdown ada 5, yaitu meningkatnya pemahaman KOSP secara mendalam. Kemudian yang kedua, tersusunnya perangkat pembelajaran yang berbasis KOSP. Yang ketiga, terlaksananya pembelajaran secara terencana, terarah, dan berpusat pada pengembangan kompetensi dan karakter siswa sesuai panduan KOSP. Yang keempat, terlaksananya kegiatan evaluasi dan refleksi. Dan yang kelima adalah terlaksananya tindak lanjut pembelajaran sesuai hasil evaluasi dan refleksi. Dari RHK tersebut, ya, ada 3 aspek yang akan dinilai, yaitu aspek kuantitas, kualitas, dan waktu. Untuk aspek kuantitas, indikator kinerja individu, yaitu terlaksananya pembelajaran secara terencana, terarah, dan berpusat pada pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Ada 10 dokumen dalam target ini yang dibagi menjadi 2 semester. 1 semester 5 dokumen. Kemudian yang kedua, aspek kualitas, indikator kinerja individu, yaitu persentase capaian mutu pelaksanaan pembelajaran secara terencana, terarah, dan berpusat pada pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Targetnya adalah 100%. Kemudian yang ketiga adalah aspek waktu. Indikator kinerja individunya yaitu ketepatan waktu pelaksanaan pembelajaran secara terencana, terarah, dan berpusat pada pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Targetnya adalah 12 bulan atau dalam waktu 1 tahun.
Fokus RHK 1 yaitu meningkatnya pemahaman KOSP secara mendalam. Kegiatan dan tahapan dalam RHK 1 ini yaitu meningkatkan pemahaman KOSP secara mendalam. Kegiatan satunya adalah mempelajari dan memahami KOSP secara mendalam. Tahapnya adalah membaca KOSP sekolah untuk mengetahui visi, misi, tujuan, struktur kurikulum, dan komponen lainnya. Dalam hal ini berarti visi misi KOSP dari SMA Negeri 1 Kedunguni. Kemudian yang kedua, mengikuti workshop tentang KOSP untuk memperdalam pemahaman, misalkan melalui kegiatan Kombal. Kemudian yang ketiga adalah diskusi dengan rekan sejawat. Contohnya adalah dengan menganalisis CP. Output dari kegiatan ini adalah pemahaman KOSP yang diterapkan dalam penyusunan perangkat ajar dan pelaksanaan pembelajaran. Dalam RHK ini diharapkan penerapan nilai berakhlak ya. Yang muncul adalah kompeten, harmonis, kolaboratif, dan adaptif. Demikianlah hasil pemaparan laporan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fairulia SPD atas laporannya yang sangat informatif. Dan selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Dan kepada rekan-rekan peserta seminar yang ingin bertanya, kami persilakan untuk mengangkat tangan dan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nining Sugiharti dari SMA Negeri 1 Kedunguni ingin bertanya. Tadi pada saat pemaparan Ibu Fairulia ada beberapa nilai berakhlak yang akan dikembangkan. Salah satunya yaitu kolaboratif. Dari kegiatan mana yang menunjukkan kolaboratif? Baik, terima kasih Ibu Nining. Kepada Ibu Fairulia, silakan dijawab pertanyaan dari Ibu Nining. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya dari Bu Nining tentang penerapan nilai berakhlak kolaboratif. Contohnya adalah dalam kegiatan diskusi dengan rekan sejawat untuk memahami KOSP. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Terima kasih Ibu Fairulia atas jawabannya, dan tentunya jawaban tadi semakin menambah wawasan kita bagaimana kita bisa mendapatkan pemahaman KOSP secara mendalam. Dan selanjutnya marilah kita dengarkan tanggapan dan arahan dari mentor yang akan disampaikan oleh Ibu Indah Muslihatun, SPD MPD. Kepada Ibu Indah Muslihatun, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman P3K yang sedang menjalani orientasi ya untuk periode 53 sampai 57. Alhamdulillah ini kita bisa berkumpul bersama dalam seminar ya. Luar biasa presentasi yang sudah ibu-ibu sampaikan pada kegiatan ini. Dan kalau saya bisa menyimpulkan semuanya ini berfokus pada tugas pokoknya ya, yaitu mengajar ya. Ibu-ibu yang saya hormati, betul yang sudah ibu-ibu rencanakan semuanya untuk RHK-nya adalah tentang pembelajaran, di mana tugas guru adalah melakukan perencanaan, pelaksanaan, kemudian evaluasi dan refleksi dan tindak lanjut ya. Benar, yang menjadi amanat dari kurikulum Merdeka adalah yang pertama adalah pengembangan, tidak hanya pengembangan kompetensi, tapi juga pengembangan kompetensi dan juga karakter. Sehingga pada saat melakukan pembelajaran, bahkan pada saat perencanaan, ini ibu-ibu semuanya sudah harus merencanakan kompetensi apa nih yang mau dikembangkan. Kemudian karakter apa nih yang akan dikembangkan. Sehingga ibu-ibu nanti dalam merencanakan pembelajaran itu sudah betul-betul disetting untuk pengembangan karakter anak-anak. Ya, utamanya terkait dengan profil pelajar Pancasila. Dengan karakter yang direncanakan akan dikembangkan itu, ibu-ibu nanti akan mendesain pembelajarannya mau seperti apa supaya anak-anak berkembang skill kemandiriannya, skill tanggung jawabnya, kolaborasinya, bernalar kritisnya dan sebagainya ya, beriman dan bertakwanya itu. Ini benar-benar harus by design ibu-ibu ya, termasuk untuk pengelompokan supaya
anak-anak berkembang karakternya ini seperti apa, desain pengelompokannya, apakah diatur oleh guru atau anak mencari rekannya sendiri gitu ya. Ini semuanya ada plus minusnya, tapi ibu-ibu ketika merencanakan itu harus detail. Kenapa sih kok dibuat seperti itu gitu ya? Oke. Dan betul tadi yang disampaikan oleh ibu-ibu bahwa saat ini Gen Z itu sangat akrab dengan teknologi. Maka ketika melakukan atau melaksanakan pembelajaran, teknologi tidak boleh ditinggalkan ya, karena anak-anak tentu akan bosan kalau pembelajarannya masih konservatif, tidak melibatkan teknologi ya, karena teknologi adalah sesuatu yang memang didesain, dibuat untuk membantu manusia, membantu kita untuk memudahkan pekerjaan-pekerjaan kita ya. Dan berikutnya lagi yang perlu diperhatikan adalah masalah KSE, ibu-ibu ya, kompetensi sosial emosional anak-anak ya, dimana kita ingin anak-anak itu senang belajar ya. Hal yang lain yang perlu dikembangkan adalah disiplin positif, di mana ibu-ibu kita semua sebagai guru harus memperhatikan bahwa anak-anak ini adalah sebagai pembelajar dan mereka unik satu persatunya ya, maka pembelajaran berdiferensiasi ini juga menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan ya. Termasuk yang terkait dengan KSE itu adalah bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang tidak membosankan, pembelajaran yang menyenangkan, ada ice breaking, kemudian kita memberikan tantangan kepada anak-anak supaya anak-anak merasa percaya diri bahwa oh ya, saya ternyata bisa. Termasuk juga kata-kata dari ibu-ibu, kita munculkan banyak hal-hal yang positif, pujian-pujian kepada anak-anak. Sekecil apapun progres dari anak-anak, maka perlu kita apresiasi. Dan pujian itu akan membuat anak merasa dihargai, kemudian dia akan termotivasi belajar, sehingga hal-hal yang mungkin terjadi anak-anak nilainya sangat jelek atau malas masuk itu tidak akan terjadi. Itu tergantung bagaimana kitanya memberikan motivasi-motivasi positif, menghindari kata-kata yang melemahkan gitu ya dalam melakukan pembelajaran. Dan budaya refleksi, terima kasih, ini tadi juga sudah disinggung oleh ibu-ibu bahwa kita membiasakan untuk melakukan refleksi ya. Refleksi itu terkait dengan diri kita sendiri, bisa minta pendapat anak atau kita merefleksi diri kita sendiri, apa sih kelebihan kita dalam melakukan pembelajaran, apa sih kekurangan kita dalam melakukan pembelajaran. Kadang-kadang kita tidak tahu kekurangan kita di mana, tapi dengan kita meminta feedback dari anak-anak, kita jadi paham apa sih yang dimaui oleh anak-anak gitu ya. Oke. Kemudian hal yang lain adalah masalah penilaian, ibu-ibu. Penilaian ini tidak bisa dilepaskan dari pembelajaran ya. Jadi ini sangat terkait. Penilaian yang ibu-ibu lakukan itu harus terkait dengan pembelajaran ibu-ibu lakukan. Nggak bisa pembelajarannya misalnya ya kita berkutatnya pada C1, C2, C3 untuk aspek kognitif, tapi tiba-tiba pada penilaiannya ibu-ibu memunculkan C3, C4, C5. Kasihan anak-anak ya. Jadi kalau memang kita mau memberikan soal-soal HOTS, maka itu sudah harus dibiasakan dalam pembelajaran. Pembelajarannya juga kita biasakan anak-anak untuk pembelajaran HOTS ya. Oke, itu. Ya, jadi terima kasih ibu-ibu. Ini adalah sebuah komitmen dari ibu-ibu untuk bisa menjadi guru yang baik, menjadi pendidik yang baik, menjadi pengajar yang baik dengan melakukan ya semacam rencana hasil kerja, dan mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan dengan baik oleh ibu-ibu semua. Dan kemudian kami ingatkan lagi nilai ASN untuk berakhlak ya, untuk senantiasa dipegang. Kalau mau ada malas-malas dikit ya ingat saya harus loyal, saya harus kompeten ya, integritasnya harus ya. Kalau ada konflik sedikit dengan teman ya segera diselesaikan ya. Ingat lagi bahwa kita harus harmonis ya, harus adaptif dan sebagainya ya. Ya itu ibu-ibu, terima kasih. Mudah-mudahan ibu-ibu semua, kita semua bisa bekerja dengan baik sebagai ASN. Amin. Ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Indah Muslihatun, SPD MPD, atas arahan yang telah diberikan, yang tentunya tadi dapat kita dengarkan bersama banyak sekali informasi-informasi yang inspiratif, dan tentunya itu memotivasi kita untuk dapat mengelola
bagaimana pelaksanaan pembelajaran itu bisa lebih baik lagi. Dan kepada pemateri, kemudian peserta seminar, kami juga mengucapkan terima kasih. Semoga presentasi hari ini memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kesalahan di dalam memandu acara pada pagi hari ini. Terima kasih, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.